Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Salam kita sholihina. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam majelis taklim untuk memperkuat keimanan kita dengan berupaya untuk mengilmui terhadap apa yang kita akan kerjakan terkait dengan kepercayaan kita. Dalam kesempatan ini saya masih meneruskan 17 kelompok ayat-ayat yang dikaji oleh Bayi Ahmad Dahlan dalam rangka untuk membentuk insan pengikut Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki integritas kuntum khairul ummah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dihadirkan oleh Allah di muka bumi, menjadi hambanya, menjadi khalifahnya di bumi ini, yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Kelompok yang ketiga itu adalah surat Al-Fajr, ya. Pada ayat yang ke-17 sampai 23. Namun sebelum itu saya awali dari yang ayat 14. Ayat yang 14 ini mengajarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan yang mengatur hidupmu, Tuhan yang memberikan kecukupan kebutuhan hidupmu itu denganmu itu labil mirsad, sungguh benar-benar mengawasinya, ya. Jadi kita sebagai seorang yang beriman diajarkan bahwa gerak-gerik kita itu ada yang mengawasi, ada yang memantau, ada yang melihat dimanapun, tidak dikala seorang diri di kesunyian malam, tidak pula di saat bersama dengan orang banyak, di tengah keramaian siang hari. Apapun yang ada pada diri kita itu selalu tercover, terekam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman itu selalu merasa bahwa dirinya dilihat, pola tingkahnya, sak tutur katanya, semua itu dilihat oleh Allah. Nah, ketika manusia itu dilihat oleh Allah, umumnya seperti ini, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi ketika manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang mengatur hidupnya, ya, lalu dia itu diberi kemuliaan oleh Allah, ya, entah kedudukan, entah itu kekayaan, entah itu kerabat pengikut, ya, yang kemudian bisa
dianggapnya sebagai sesuatu yang memuliakan dirinya. Wa na'amahu, kemudian dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan dari Allah. Fayaqulu Rabbi akraman, maka umumnya manusia itu akan mengatakan bahwa Tuhanku sedang memuliakanku, atau Tuhanku benar-benar telah memuliakanku. Jadi kalau keinginannya untuk mendapatkan sesuatu yang mendatangkan kenikmatan itu terwujud, umumnya manusia menganggap bahwa itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Tuhannya, ya. Tadi jenengan nandur pari, terus panene ape, gitu ya. Itu biasanya buru-buru mengatakan, wah ini Tuhan memuliakanku, Tuhan lagi memberikan nikmat kepadaku. Jadi kalau dagangnya badi laris gitu ya, kemudian usahanya itu berkembang, maka umumnya manusia di saat mendapatkan kenikmatan seperti itu, mereka merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karirnya terus nanjak, berkembang, ya. Kemudian kekayaannya juga berkembang, ya. Dan seterusnya. Itu umumnya mereka akan mengatakan, Tuhanku telah memuliakan aku. Demikian sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun ketika apa yang menimpanya itu kemudian membuat dirinya terbatasi, ya, jadi terbatasi rizkinya, qadara itu tertentukan, terkadarkan, ya, tidak sesuai dengan yang dia harapkan tadi. Jadi koyo gampangane biasane koyo banyu mili gembrojok, tapi ini enggak, koyo banyu netes saya arang-arang di dalam mendapat rezekinya tadi. Fayaqulu rabbi ahanan, maka dia akan mengatakan Tuhanku menghinakanku. Jadi ada manusia itu yang mengukur kemuliaan dan kehinaan hidupnya itu berdasar anugerah yang menikmatkan dirinya. Jadi kalau suatu itu menikmatkannya, menyenangkannya, itu dianggap Tuhan memberikan kemuliaan kepadanya. Demikian sebaliknya, ketika dia itu mendapatkan yang pas-pasan, itu kemudian dia menganggap bahwa Allah atau Tuhan yang mengatur hidupnya itu lagi menistakannya. Jadi wong melarat itu dianggap wong sing nista. Orang yang kaya-kaya itu dianggap orang yang mulia. Ya. Itu Allah menceritakan seperti itu. Dan situasi batin orang itu dan gaya hidup orang itu juga disunting, ya, diintai, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika orang itu bersikap di dalam menerima ujian tadi itu, apakah dia tetap berkelanjutan dalam penilaiannya ketika mendapatkan rezeki yang luas, kemudian keinginannya tadi bisa terwujud, kemudian dia mengatakan ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah buat dirinya. Sebaliknya ketika rezekinya sempit, kemudian keinginannya banyak yang tidak terwujud, kemudian dia menganggap Tuhan telah menistakannya. Itu semua di-cover oleh Allah. Situasi yang berubah-ubah pada diri seseorang itu tidak pernah tidak diawasi oleh Allah.
Suasana batin orang yang seperti itu pun tidak terlepas dari bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat yang ke-17 Allah mengingatkan, kalla bala tukrimunal yatim, sekali-sekali tidak, bukan demikian untuk menilai orang itu dimuliakan oleh Allah atau dihinakan oleh Allah. Bukan karena rizki yang sempit orang jadi hina, bukan karena rizki yang lapang orang menjadi mulia, tetapi bergantung kepada sikap lakunya. Bagaimana ia menerima rizki yang lapang, apakah dia bersyukur? Bagaimana ia menerima rizki yang sempit, kemudian dia bersabar. Maka Allah menyebutkan, tidak itu ukurannya. Ukuran orang mulia bukan karena kekayaannya, ukuran orang hina bukan karena kemelaratannya. Ya, ada kalau orang itu kan seperti itu. Nah, iku sentak kabeh iku. Nah, itu kan ino, padahal durung karuan. Tidak terletak kepada kemelaratan atau kekayaan. Maka Allah menuntun, kala jangan begitu. Karena bukan demikian untuk mengukur kemuliaan dan kehinaan. Bala tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak memuliakan terhadap anak-anak yatim. Nah, jadi problemnya bukan punya atau enggak punya, tetapi problem yang dihadapi orang itu hina atau mulia itu terletak kepada kepekaan dan kepedulian untuk menyantuni, memuliakan terhadap anak-anak yatim. Makanya ketika kita ngaji Al-Ma'un itu betul-betul kita jadikan sebagai spirit filantropi, spirit untuk kedermawanan kita dengan cara berbagi manfaat yang kita punya, termasuk bagaimana peka dan peduli kita terhadap nasib anak-anak yatim. Sapa sih sing gelem bapak mati, ibu mati, dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan kehadiran orang tua itu. Pasti itu suatu beban yang luar biasa. Nah, orang-orang yang kaya ataupun orang-orang yang tidak terlalu kaya, kemuliaan diri orang itu tidak terletak pada kekayaannya, tapi terletak pada peka dan pedulinya terhadap keberadaan anak-anak yatim yang ada di sekitarnya. Nah, ini biasanya kalau Muharraman itu ada ya peringatan hijrah, kemudian ada peringatan yatiman, ya. Jadi ini sebenarnya momen-momen saja, tetapi esensi daripada kemuliaan orang itu punya enggak kepedulian dan kepekaan dengan keberadaan anak yatim, ya. Salah kadek dadi yatim, bukan begitu. Enggak ada orang yang ingin menjadi yatim, itulah. Tetapi faktanya ada orang-orang, anak-anak yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai penguji bagi kita ini, penguji bagi kita ini. Apakah kita kemudian memuliakan anak yatim itu atau tidak? Nah, kadangkala memuliakan anak yatim itu ya kita ini agak kurang pas. Anak yatim dibawa kemana-mana untuk mendapatkan santunan, itu cara didikan yang kurang pas. Makanya kita itu punya lembaga namanya panti asuhan, ya. Punya lembaga namanya lembaga kesejahteraan sosial anak, ya. Itu adalah sebagai tempat di mana kepedulian dan kepekaan kita itu kita tumbuh suburkan, kita bangkitkan, dan kita jadikan kekuatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi kalau di hadis sampai Nabi menyebut, saya dan orang-orang yang menanggung anak yatim itu berada di surga. Selisihnya hanya seperti ini, ya, jadi seperti telunjuk dengan jari tengah. Selisihnya itu tidak jauh.
Nah, makanya Nabi juga kemarin yang kita sampaikan spirit dalam surat Ad-Duha, ketika Nabi itu menjadi yatiman fa'allah, Allah yang melindungi, ailan menjadi orang yang melarat, fa'agna, kemudian Allah memberikan kecukupan kepada Kanjeng Nabi. Dalam keadaan dhalan fa'ada, keadaan tersesat, dalam keadaan lingkungan seperti itu, beliau tetap menjadi al-amin, orang yang terpercaya. Bahkan penelitian terakhir sebagai inspirator dunia sampai dengan hari ini mengakui bahwa apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dunia mengakui bahwa itu adalah kepeloporan, itu ada keteladanan, itu ada percontohan-percontohan inspirator, ya. Jadi inspirasi-inspirasi yang apabila dilaksanakan maka kehidupan umat manusia itu menjadi istimewa, menjadi agung, menjadi luar biasa, dan bukan biasa di luar, ya, menjadi luar biasa, gitu ya. Nah, maka kemuliaan orang tidak diukur dari harta yang ia bisa miliki, tetapi dihitung dari sejauh mana mereka itu bisa untuk memberikan jiwa dermawannya tadi itu, maka peduli kepada anak-anak yatim, sehingga memuliakan anak yatim menjadi penting, ya. Ini mudah-mudahan bisa untuk dijadikan sebagai salah satu amal usaha kita, supaya kita bisa meraih kemuliaan, mulia bersama dengan anak-anak yatim yang kita muliakan, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi kita sedapat mungkin lah, ya, dapat mungkin. Gumelar ini kalau mau mengembangkan kepekaan kepeduliannya bisa juga sih, ya, memberikan santunan baik yang sifatnya rutin ataupun yang sifatnya insidental, dan dilembagakan, bentuk aja panti asuhan, ya. Kalau enggak dulu dititip-titipkan, Pak. Jadi Muhammadiyah awal itu anak-anak yatim itu tidak ditaruh di tempat khusus, tidak, tapi berada di keluarga-keluarga Muhammadiyah. Jadi rumah yang ada anak yatimnya, nah, itu keberkahan kemuliaannya itu lebih daripada yang tidak ada, ya. Jadi penting kalau dulu itu gerakannya ditaruh di rumah warga. Nah, untuk memudahkan akhirnya ditaruh di sebuah panti, di sebuah pondok, ya, di sebuah asrama, gitu ya. Nah, pada itu kalau bisa ya bikin, ya, raketan sing diopeni iku mau arek loro misalkan, ya, tapi diopeni bareng, dititipno dhisik soalnya gak ndenggen, ya, misalkan di Pak Wahid titip ning kono situ, tapi sing ngopeni sak ranting, ya. Jangan hanya dibebankan kepada Pak Wahid, nanti yang menjadi mulia ya Pak Wahid sendiri, yang lain tidak dapat kemuliaan dari memuliakan anak yatim, ya. Dicoba aja. Jadi ini diamalkan. Kenapa? Karena kemuliaan kita bukan karena harta yang kita punya, tapi karena memuliakannya kita kepada anak-anak yatim itu. Yang kedua, wala takaduna ala tohamil miskin. Enggak, mulia dan tidaknya kamu itu terletak kepada bagaimana sikap kamu yang tidak saling mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. Luar biasa. Wala takaduna ala tohamil miskin, saling mengajak, saling mendorong agar orang-orang miskin itu mendapatkan makanan dengan layak. Jadi orang kok malah nimbun, orang kok malah nimbun. Wah, kesempatan ini wong gak duwe padha golek ditimbun didol dengan harga yang melambung, katakan gitu, ya. Gak timbul melambung, ya, melangit, ya. Akhirnya mereka semakin menjerit, ya. Jadi siapa yang bikin susah orang-orang miskin,
ya kan? Itulah orang yang hina, itu orang yang nista. Maka wala takhaduna ala ta'amil miskin, dan tidak kalian saling mengajak, mendorong, mendukung, mensupport supaya orang-orang miskin itu mendapatkan makanan yang pantas dan layak. Jangan seperti orang-orang kafir, ya. Sampai maca surat Yasin itu, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu ma la yasha'u amma. Iku jawaban orang kafir ketika diajak untuk memberi makan kepada orang miskin. Dia mengatakan, apakah kami memberi makan kepada orang-orang yang tidak diberi jatah makan oleh Tuhannya. Jadi orang melarat itu dianggap orang yang tidak punya jatah makan dari Tuhan. Padahal jatah makannya dititipkan sama mereka yang berlebih. Jangan sampai terjadi kasus Bani Israel, sing kaya makan seakeh-akeh akhirnya mati karena kuwareken, mati karena kekenyangan gitu. Dan jangan sampai terjadi orang-orang miskin mati karena kelaparan. Jadi kelompok kaya mati, kelompok miskin juga mati. Kenapa? Karena sama-sama tidak berbagi. Yang kaya mati karena kekenyangan, sementara yang miskin mati karena kelaparan. Jadi pada mati ini. Nah, untuk supaya tidak mati dan hidup dalam kemuliaan, tidak hina, ya sing kaya menjadi sarana kecukupan bagi yang miskin. Jadi Islam itu mengajarkan kebahagiaan itu memang harus berbagi. Harus berbagi. Kenikmatan itu harus berbagi. Jangan dimonopoli. Itu akan menyebabkan kenistaan derajat manusia itu turun. Ya, kita menjadi orang yang pantas ditolong oleh Allah karena kita membiasakan menolong hamba-hamba Allah. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu menjanjikan akan menolong hambanya sekira hamba itu menolong kepada saudaranya. Maka niati untuk menolong. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, lafaz yang ada ini menggunakan takhaduna, saling mengajak, saling mendorong. Artinya apa? Walaupun kita tidak punya kelebihan, tetapi kita tahu bahwa di sana ada saudara kita yang punya kelebihan, maka andaikan kita belum mampu memberikan kelebihan karena kita nggak punya yang berlebih, kita menjadi jembatan bagi yang berlebih untuk bisa peduli kepada yang berkekurangan. Nah, itu kemudian muncul namanya lembaga amil zakat. Lazismu itu adalah lembaga yang menghubungkan antara orang yang memiliki kelebihan harta dengan orang yang mengalami kekurangan harta, sehingga proses ta'awun 'alal birri wat taqwa itu berjalan. Proses saling bertolong-tolongan di bidang kebajikan dan ketakwaan itu bisa ditunaikan dengan baik. Nah, ini dia bagaimana kita itu kemudian bisa berupaya. Kalau tidak menjadi yang mendanai, ya menjadi yang mencarikan dana. Itu sudah bagian daripada peka dan peduli kita. Ya, tadi ada Mas Anam yang cerita ingin untuk anak-anak itu ikut tapak suci, lomba tapak suci. Kemudian kesulitan dananya dari mana? Loh, kita sama-sama nggak punya dana, ya kita bantu untuk bisa mencari. Nah, jadi kalau nggak bisa memberikan apa yang dipunyai karena memang tidak punya, ya maka jangan menutup peluang bagi orang lain berkontribusi, ya, untuk bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita ketika menjadi hanafiyah, saluran dari perbuatan seperti itu, kita sudah termasuk orang yang terbebas dari
sindiran Allah, di mana wala takhaduna ala tu'amil miskin, dan tidak, kamu memang tidak saling mengajak, saling mengingatkan, saling menguatkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi memang spirit ngajinya kita orang Muhammadiyah itu memang spiritnya memberi, Pak. Spiritnya adalah tidak menjadi yang menerima, spiritnya itu. Karena itu ayat yang dingajikan Mbak Yai, ayat-ayat yang mendorong kita untuk menjadi orang yang punya kepekaan dan kepedulian, sehingga prinsip tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah itu menjadi kesadaran kolektif, menjadi kesadaran bersama, menjadi kesadaran jamaah kita itu. Jadi kalau nek mari ngaji ngene iki, kita itu belum merasa sudah baik sebelum ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut prakteknya itu. Nah, prakteknya tadi itu, nek gak iso ngetokno nek dhewe mergo gak ono sing ditokne, ya golek nek kancane gitu loh ya. Wa taquluna turun sa'akla lama, dan kamu sangat sangat memakan harta turos, harta warisan, gitu, akla lama, dengan cara yang tidak semestinya. Karena apa? Karena cara makanmu itu sangat bercampur baur antara yang halal dengan yang batil atau yang haram. Nah, ketika terjadi proses pewarisan, umumnya manusia itu umumnya manusia itu ketika sudah namanya warisan, ya, warisan itu pasti terjadi upaya-upaya untuk menguasai, gitu ya. Wes saduluran jumlahe 5, gitu ya. Kemudian DE yang paling tua misalkan, dengan ketuaannya kadangkala dia menjadi penghalang untuk kebenaran manfaat warisan itu, sehingga apa? Ingin dikuasai sendiri, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting di surat Al-Fajr ini, bahwa kamu itu jangan menjadi orang yang memakan harta pusaka, harta warisan itu pokoknya bal kedual bal, gitu ya, angger gelem ya kuntal, gitu ya. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena harta warisan itu harus dibagi dengan adil. Ada ketentuan terkait dengan hukum mawaris, hukum warisan, ya. Jadi ibu-ibu juga begitu. Kalau misalkan suaminya meninggal lebih dulu, ya, haknya ibu itu cuman 1/8 ketika punya anak. Jangan semua, oh ini kan oleh nyambut gawe karo bapak ya, kan. Jangan begitu, ya. Haknya cuma 1/8. Maka kemudian jadilah ibu yang adil, ya. Karena jatahnya cuma 1/8, yang lain itu jatah anaknya, ya harus diberikan. Walaupun di hukum kita itu harta gono gini itu dibagi dulu. Nah, hasil kerja suami istri selama hidup bersama dalam perikatan perkawinan itu duwe opo, oleh opo, itu namanya harta gono gini, harta bersama. Itu yang dibagi dulu, diberikan separuh untuk yang masih hidup, separuhnya dijadikan tirka, dijadikan harta warisan, campur dengan harta bawaan daripada si mayit. Nah, kemudian itu dibagi. Ya, kalau nggak punya anak, ya bagian daripada istri 1/4. Ya, kalau nggak punya anak, lah yang 3/4 itu dibagi kepada siapa? Ya kepada orang tua si mayit, bapak ibunya, atau kepada saudaranya si mayit. Itulah ketika tidak punya anak. Kalau punya anak ya kepada
anaknya, dan kepada orang tua saudaranya tidak dapat karena termahjub, terhalang ya. Nah, kadangkala di dalam proses pembagian waris itu orang yang penting dibagi miturut budaya yang ada, padahal Islam sudah mengajarkan. Karena sedapat mungkin dalam urusan makan harta warisan ini kita harus hati-hati, jangan sampai akal lama campur baur. Apalagi ketika ahli warisnya ada anak-anak yatimnya tadi. Harta warisan itu masih milik daripada anak-anak yatim, di mana anak yang ditinggalkan itu masih belum balik ya, belum sempurna, belum mandiri. Wah, itu jangan asal makan. Sumpung arek sak cilik-cilik gayae tak openi tapi tak entek nih. Nah, ingat, inna rabbaka labil mirsad, Tuhanmu itu mengawasi, Tuhanmu itu memantau, Tuhanmu itu terus mencatat. Nah, ini kesadaran yang sangat mendalam. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, ini pada ayat yang ke-20, sedangkan kamu sangat mencintai terhadap harta itu dengan kecintaan yang bertumpuk, kecintaan yang berlebih-lebihan. Ternyata kenapa kamu tidak bisa untuk menghormati anak yatim? Kenapa kamu tidak bisa untuk saling mendorong untuk memberikan sarana orang miskin itu dapat makan? Kenapa kamu itu kok kemudian dengan harta warisan itu kamu perlakuan seperti itu ya? Karena sesungguhnya esensi jiwamu itu sangat mencintai terhadap harta dengan berlebih-lebihan. Maka sekali lagi, harta itu dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk kita mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dengan cara kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kita dudukkan posisinya pada tempat yang semestinya, karena tidak semua yang kita peroleh itu adalah rezeki buat kita. Boleh jadi itu adalah rezeki saudara-saudara kita, baik diminta atau tidak diminta oleh mereka. Ada hakul maklum lisail al mahrum, ada haknya orang lain baik diminta ataupun tidak diminta. Makanya yang namanya sedekah, infak, zakat itu di dalam Islam betul-betul mendapatkan perhatian dan pengawalan hukum yang luar biasa. Maka orang-orang yang bisa terbebas dari kebakhilan dirinya, wa mayuqa sukha nafsi, siapa yang ia terbebas dari kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Kenapa? Karena dia bisa bersikap yang mulia dan dia pantas mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang mulia bukan karena banyaknya harta, tapi mulia itu karena kita bisa bersikap yang benar terhadap harta yang diujikan oleh Allah kepada kita. Kalau dalam keadaan berlimpah, kita syukur melalui berbagi dengan sesama, maka peduli kepada yatim dan miskin. Kemudian terhadap warisan kita juga berhati-hati, tidak menjadi orang yang sok menguasai. Dan kemudian cinta kita terhadap harta bisa untuk kita kendalikan, tidak sampai berlebih-lebihan. Kalau berlebihan nanti alhaqumut takatsur kata zurtumul maqabir kalla saufata lamun. Ingat, yang bikin kamu megah, yang bikin kamu itu hura-hura, ya karena kamu punya banyak harta. Kalau kamu nggak punya banyak harta, tidak punya alasan kamu untuk berhura-hura, ya. Seperti anak-anak truk-trukan gitu ya, apa itu tril-trilan katakan gitu. Ya kalau nggak punya sepeda tril, nggak punya sepeda motor ya
Ya dia kalau mau sepeda ontelan gitu ya lain kan ya, karena memang ada sarana, sehingga akibat keliru di dalam memandang sarana tadi itu justru bukan kemuliaan yang ia dapatkan, tapi kenistaan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini sebagian ayat-ayat yang dingajikan oleh Mbak Ahmad Dahlan untuk membentuk karakter filantropi, karakter rela berbagi dengan sesama. Tidak bicara sulitnya mencari, tetapi bicara ini anugerah ilahi yang mesti digunakan dengan tepat agar kelak pertanggungjawabannya itu kita tidak menjadi orang yang merugi atau bahkan orang yang menyesali terhadap pilihan-pilihan kita yang keliru ketika dihadapkan kepada anugerah dan karunia Allah tadi. Terima kasih.